Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para sahabat, saudara, para penonton dari channel Ismujad Al-Mutatohirin. Saat ini kita ingin mencoba mendatangkan atau juga memanggil untuk mencari sebuah keterangan yang sekarang sedang viral mungkin ya, viral mengenai desa penari. Nah, di situ konon katanya mitosnya itu pada tahun 2009 kalau nggak salah, ketika saya baca artikel atau sudah ada penulis, di situ ada para mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Nah, tetapi pada saat perjalanan di situ banyak gangguan-gangguan sampai para mahasiswanya tersebut meninggal atau hilang. Kami juga belum tahu. Makanya dari sini kami akan mencoba mencari keterangan untuk yang sedang viral ini gitu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara mediumisasinya. Enggak. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Betul, ini dari Maharesi Badarawuhi. Ya. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan. Ini kalau boleh saya nyebut Mbah atau apa? Mbah aja ya, supaya gampang ya. Mbah Badarawuhi, boleh kami bertanya mengenai mahasiswa yang dulu melaksanakan KKN di desa penari. Boleh kami tahu keterangannya seperti apa? Dulu di desa itu ada mahasiswa yang melakukan sebuah kerja mahasiswa itu melakukan sebuah pelanggaran yang sudah seperti bersekutu dengan bangsa saya. Jadi di antara mahasiswa itu ada yang bersekutu dengan bangsa Mbah. Iya. Mohon maaf, Mbah Islam? Bukan. Lalu
seperti apa setelah bersekutu mahasiswa itu menjadi tumbalnya atau seperti apa, Mbak? Mereka diberikan satu syarat, tapi mereka melanggarnya. Syarat itu. Kalau boleh tahu syaratnya apa, Mbak? Pada saat itu. Saya tidak bisa memberitahu. Melanggar. Yang penting dia melanggarnya dan dia mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Nah, dari situ kan ada tuh, Mbak. Sampai sekarang kan desa penarinya sendiri belum jelas apakah nama desanya Penari atau salah satu desa tetapi yang disebut Desa Penari atau seperti apa itu? Memang banyak orang yang menyebut desa itu adalah desa penari karena di sana banyak wanita-wanita gadis, banyak pria-pria yang diambil dan dijadikan penunggu di sana. Jadi yang darinya banyak-banyak nari ya, gadis Iya, yang suka nari gitu. Hmm. Lalu kalau boleh tahu mengenai kembali ke mahasiswanya, mahasiswa yang bersekutu tersebut dengan bangsa Mbah, lalu jadikan tumbal. Eh, siapa Mbah? Kalau boleh tahu, yang bersekutunya dengan mahasiswa itu. yang bersekutu dengan mahasiswa itu bawahan saya karena saya mengutus anak buah saya di seluruh tempat itu dan dia bersekutu sampai-sampai anak buah saya mengambil kedua orang tersebut untuk dijadikan budak di kerajaan saya. Bersekutu ya, bersekutunya kerjasamanya seperti apa itu dalam arti kata bersekutu Mbak? Apakah beliau jadi penariknya, lalu seperti apa? Dia meminta sesuatu kepada saya. Dia meminta sesuatu agar dia bisa agar dia bisa melaksanakan semua tugasnya dengan baik karena dia sudah diberitahu sebelum dia datang sampai di tempat itu dia sudah diberitahu oleh warga di sana bahwasannya di sana tidak ada seseorang yang kerja ataupun melakukan sesuatu bukan orang asli sana. Itu ya Mbak ya. Eh, lalu kan eh, dari masyarakat katanya di situ sering terjadi adanya pasar gaib. Selain dari mahasiswa KKN yang hilang, apakah betul ada pasar gaib di sana? Masih di desa itu juga atau berbeda? Di sana tidak ada pasar gaib, tapi di sana setiap malam ada pertunjukan seperti di dunia kalian semua, seperti nari yang diiringi dengan gamelan dan siapa saja yang masuk ke desa itu tidak akan pernah pulang kembali.
lebih tepatnya Mbah, desa itu apakah masih berada di dalam di area alas Gumitri atau di luar area alas Gumitri? Kan kalau di Banyuwangi itu ada dua alas. Kalau nggak salah. Yang penting daerah itu ada di bawah bukit yang jauh dari pedesaan. Lalu bagaimana sekarang mahasiswa yang dijadikan budak Sampai hilang sekarang, atau meninggal? sampai sekarang juga ada di sana. Jasadnya? Jasadnya sudah diambil, jadikan wadah untuk bahasa kami keluar ke sana kemari. Jadi hilang berarti ya. Iya. Boleh kami doakan Mbak. Atau mungkin Mbah dengan legowo melepaskan mereka untuk kembali sesuai kodratnya. Tidak, saya tidak bakal melepaskan mereka karena dia sudah melanggar satu janji. Bangsa kita ketika janji itu tidak ditepati, maka sudah gugur semua. Dan saya tidak akan melepasnya. Berarti hanya beberapa mahasiswa KKN saja ya, tidak semua. Mungkin Mbah bisa menjelaskan atau memberikan pengalaman manusia itu supaya manusia-manusia masyarakat yang lain tidak melakukan hal itu lagi Mbah. Jaga ucapan, kelakuan, dan semua karena bangsa kita ada. Cuman kalian tidak melihat bangsa kita ada di mana. Kecuali orang-orang yang kasap, orang-orang yang bisa melihat bangsa kita. Bang Sambah di sana sering mengganggu Mbah. Kalau mengganggu tidak ya. Cuman bangsa saya sering melakukan festival setiap malam Jumat yang di sana semua anak buah saya kumpul dan bersenang-senang seperti kalian semua. Jadi pada masyarakat agar lebih menjaga lagi ketika kita datang di suatu tempat mungkin itu. Ya, mau dimanapun, kapanpun itu, jaga kelakuan dan ucapan kalian. Lalu di situ Mbah ada sebuah sendang yang disebut Banyu, saya lupa itu Banyu apa. Apakah di situ tempat pesta bangsa Mbah dilaksanakan atau gimana? Rawo Banyu kalau nggak salah nama sendangnya itu. Saya biasanya melakukan pesta di satu gubuk yang mungkin kalian lihat gubuk itu sudah jelek, sudah tidak layak untuk dipakai. Tapi menurut saya itu adalah tempat yang mewah. Di sana terdapat kursi yang mewah. Singgah sana mungkin ya. Ya. Ada lagi Mbah yang ingin disampaikan? Saya,
mau tanya Monggo. siapa yang berani undang saya ke sini. Oke, sebelumnya perkenalkan kita di sini di Padepokan Ismujat Al Mutatohirin mengundang Mbah dalam arti kata kami untuk mencari sebuah keterangan, Mbah. Ya emang banyak yang pergi ke sana untuk mencari misteri yang kenyataannya memang ada, tapi mereka tidak sampai ke sini. Tidak sampai ke sini ya. Mereka cuma lihat di luar. Di luar. Jadi setiap malam Jumat di sana diadakan festival tari tari apakah betul itu tari gandung? Iya. Eh, sebelumnya mohon maaf, Mbah. Apa sebuah alasan dari Mbah ketika menanyakan harus atau siapa yang mengundang Mbah untuk diketahui oleh Mbah? Iya. Saya pengen tahu siapa yang berani mengundang saya ke tempat ini. Saya lagi duduk di sana, ada yang manggil, dan saya kepaksa ke sini. Maaf ya, Mbak. Emang sebelumnya nggak pernah ada yang mengundang? Belum ada. Belum ada. Baru kali ini? Iya. Kan banyak orang yang suka kayak gini lah gitu. Emang nggak pernah manggil? Iya, cuman bawahan aja. Iya, ya cuman diperlihatkan. Oh, cuma diperlihatkan. Iya, diperlihatkan anak buah saya. Iya. Sudah sampai ke dalam. Berarti yang datang ke sini mah istilah kata rajanya ya, penguasa. Iya, memang saya raja ya. Memang saya diraja di sana. Oke, Mbah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbah telah bersedia datang ke sini. Kami ucapkan juga permohonan maaf bila mana kami mengganggu Mbah. Iya. Dan mudah-mudahan Mbah berkenan untuk datang ke sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf pada Mbah. Saya pengen tahu siapa yang mengundang saya ke sini. Yang mengundang Mbah dari Padepokan Ismujat Al Mutatohirin yaitu Kang Abdul Fahad. Tahu? Mungkin Mbah bisa tahu atau mengenalnya. Saya lihat dia sudah berani-berani mengundang saya. Sebenarnya saya tidak mau untuk berurusan dengan bangsa manusia, karena saya juga mempunyai kehidupan masing-masing. Ya. Sebelumnya saya minta maaf atas guru saya telah mengundang ke sini, minta maaf. Mungkin segitu Mbah. Permohonan terima kasih untuk Mbah dan juga permohonan maaf telah mengundang Mbah. Kami harap kejadian yang kemarin terjadi kedepannya tidak akan terjadi lagi. Yang tadi seperti Mbah katakan, kita masih punya masing-masing kehidupan masing-masing. Mbah di alam Mbah dan kami di alam kami. Mungkin segitu. Mbah silahkan kembali ke tempat. Dan juga
kami titip hal ini jangan sampai terulang lagi ke depannya, Mbah. Enggak, Mbah, keluar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penonton dari channel Padepokan Ismu Jata Muda Tohirin. Saya akan menjelaskan proses di balik layar pada saat syuting pengeluaran keterangan dari KKN, kisah KKN yang di Desa Penari. Jadi pada saat proses syuting tersebut, kami kru ada sedikit kendala. Karena pada saat syuting ternyata salah satu kru kita mendapatkan serangan dan mohon maaf juga sebelumnya karena kita tidak bisa menampilkan secara gamblang videonya. Jadi pada saat menit keberapa saya lupa, di situ tiba-tiba salah satu mediator itu mendapat serangan. Jadi ketika duduk dia terjengkang ke belakang. Ternyata ada yang masuk itu salah satu dari anak buahnya Badarauhi. Ketika kita tanya-tanya dan sebagainya, kita tarik kesimpulannya salah satu dari anak buahnya Badarauhi yang mencoba membawa mediator tersebut. Kata gaibnya berbicara seperti ini, kurang lebihnya bahwasanya ketika kita manggil ke Badarauhi harus ada salah satu yang ikut, yang dibawa. Tapi alhamdulillah atas izin Allah itu tidak terjadi. Nah, di situ ada sebuah perbincangan. Bahkan setelah dari situ ya, setelah kita berusaha untuk membaikkan keadaan kembali normal. Jadi dari salah satu anak buahnya Badarauhi itu ada yang berkhianat, yaitu tadi yang masuk dan menyerang, dan dia tertarik kepada salah satu mediator kita. Tapi alhamdulillah semua udah terkendali pada saat itu. Bahkan pada saat proses tiba-tiba masuknya itu mengeluarkan energi yang sangat besar. Dalam arti kata lampu aja ketika kita syuting, mungkin nanti di video ada lampu mati. Ketika kita syuting lampu pun mati gitu ketika masuknya gitu. Pas mediator kan ibu terjengkang, lampu juga mati gitu. Itu energi yang sangat besar, bentukan energi gitu. Dan di situ kenapa dia suka ibu, dia pengen ibu, atas penjelasan dia bahwasanya di kami itu ada keistimewaan gitu, ada cahaya yang bisa membuat mereka itu adikjaya gitu, jadi dikdaya gitu, jadi lebih hebat gitu. Ya wallahu alam sih, itu kan kata gaibnya. Tapi yang jelas ketika proses syuting makanya segera dipercepat prosesnya karena kita ingin menangani hal itu gitu. Makanya itu diproses dipercepat dan ternyata seperti itu kejadian. Dan setelah itu beres, alhamdulillah di belakang layar juga, mohon maaf kita tidak bisa tayangkan,
karena ada privasi ya, privasi salah satu privasi di situ ada arwah mahasiswa KKN-nya yang coba kita komunikasikan. Nah, mahasiswa itu intinya ingin disempurnakan supaya sesuai kodratnya gitu. Ketika dia meninggal dan sebagainya itu kan kembali ke Allah. Nah, seperti itu. Selama ini dia di sana kan gentayangan ya rohnya. Jadi tidak sempurna lah, tidak sesuai kodratnya. Alhamdulillah itu proses juga kita udah coba, udah sempurnakan dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mencoba untuk menjelaskan hal di balik layar, yang di belakang layar pada saat syuting itu seperti itu. Jadi ketika syuting ada sebuah serangan, bahkan karena energinya besar itu lampu kita juga mati walaupun hanya sebentar gitu. Padahal yang lain tidak gitu. Nah, di situ atas izin Allah semuanya beres dan sebagainya. Alhamdulillah kita juga udah sempurnakan salah satu arwah dari mahasiswa KKN-nya juga, alhamdulillah. Dan semoga itu akan menjadi sebuah pembelajaran pada rekan yang lain, sahabat-sahabat yang lain, atas izin Allah. Nah, di situ atas izin Allah semuanya terkendali lah, semuanya baik ya. Nah, setelah dari situ sekitar beberapa hari dari proses syuting itu ternyata ada lagi yang masuk ke ibu. Jadi di kita ya walau alam gitu, atas keterangan yang dimaksud bahwasanya di kita itu ada cahaya yang baik lah, yang positif, yang jika itu dikuasai oleh mereka, bisa diambil oleh mereka akan bisa adik daya gitu, akan bisa berkuasa, akan menambah power mereka. Tapi itu wallahu alam, karena semuanya adalah milik Allah, atas kehendak Allah, takdirullah gitu. Kita kembalikan semuanya ke Allah gitu. Jadi sedikitnya itu adalah sebuah cerita yang di balik layar. Tentunya kita bisa mengambil hikmahnya atas keadaan tersebut gitu. Hikmahnya ya, salah satu hikmahnya adalah kita tidak boleh bersekongkol dengan setan, dengan makhluk gaib, apalagi yang kesepakatannya itu akan adanya tumbal. Itu sangat tidak boleh, sangat tidak boleh dan tidak baik. Itu bahkan merusak diri kita nanti ke depan. Itu perjanjian yang tidak baik. Tetapi kita bisa meminta, permintaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ketika kita minta ini, mintalah ke Allah. Jangan ke makhluk gaib yang tidak benar. Karena kalau makhluk gaib di situ suka ada perjanjian yang akan menumbalkan seseorang. Jadi mintalah sama Allah. Dengan cara mungkin kita lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dekat lagi dengan Allah, sering berzikir, qalbu sering berzikir dalam hati Allah, bersolawat ya, sering rajin bersolawat, terus sholatnya juga jangan sampai putus ya. Jadi disitulah kekuatan yang akan mengantarkan keinginan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzikir ya, Allah, selalu mengingat Allah, bersolawat juga selama, terus beribadah sama, itu yang akan mengantar permintaan kita ke Allah. Ibadah kita yang akan memperbaiki semua keadaan kita. Karena segalanya milik Allah, Allah yang berkuasa dan Allah yang akan mengabulkan semua permintaan. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menerima walaupun tidak ada video, tetapi yang kita alami itu. Sekali lagi, kebenaran hak mutlak milik Allah. Semuanya adalah Allah yang berkehendak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.